Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia yang lahir akan berkembang dari segi fisik, kognitif, sosial, dan juga emosi. Hingga nantinya dewasa akan menjadi karakter yang kuat dalam hidupnya. Pembentukan karakter ini tak lepas dari perkembangan emosi yang terus berjalan sesuai dengan apa yang dirasakan dalam setiap prosesnya. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa nantinya. Nah, selama ini mungkin ayah bunda mengira tidak perlu mengenal jenis emosi dan perasaan anak karena mereka akan mengetahuinya sendiri. Sebenarnya perlu atau tidak ya kita sebagai orang tua mengenal karakter anak, emosi anak, dan sejak dini untuk kehidupannya kelak nanti. Nah, pada hari ini di acara konsultasi buah hati, saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Bunda Nira Dia Mahesti SPD. Beliau adalah pemerhati anak. Assalamualaikum Bunda Nira. Masya Allah. Bunda Nira, Dia Mahesti biasa dipanggil dengan Bunda Nira. Masya Allah. Moga Bunda Nira, kira-kira penting tidak sih Bunda orang tua mengenal karakter anak, mengenal emosi anak sejak dini? Oh, baik, terima kasih. Sama-sama Saya Bunda. sapa dulu ya Masya Bunda. Allah, silakan Bunda. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa konsultasi buah hati Bunda, Ayah Bunda, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Retno banyak ya sudah di depan prolognya bahwa selama ini mungkin Ayah dan Bunda mengira tidak perlu mengenal jenis emosi dan perasaan pada anak karena mereka akan mengetahui dengan sendirinya. Tapi itu sebetulnya kurang tepat. Oh, kurang tepat Bunda. Nah, sebab salah satu alasan ketika balita itu terkadang suka menjadi menangis, tantrum, itu adalah karena mereka belum tahu cara mengenalkan, mengungkapkan sesuatu keinginannya. Itu Bunda Retno. Nah, orang dewasa saja bisa kesal saat merasa tidak dimengerti, apalagi balita yang belum tahu cara mengenali perasaannya sendiri. Untuk itu penting bagi orang tua bagaimana dia mengetahui mengenai emosi si anak ya. Iya, mengenal emosi anak. Oke. Nah, ini Bunda Nira, bagaimana sih Bunda Nira cara mengenal emosi anak? Mungkin kita sebagai orang tuanya tidak tahu, ternyata seperti itu yang dimaksud emosi anak. Nah, itu bagaimana Bunda Nira? Mungkin ada tips-tips khusus atau cara-cara khusus untuk mengenal emosi anak? Baik, terima kasih Ayah Bunda yang bergabung dengan kita ya di konsultasi buah hati Bunda, bahwa ini memang penting dan memang kita sebagai seorang tua memang perlu ya mengenalkan emosi pada anak. Nah, ada beberapa cara nih Bunda Retno ya. Nah, yang pertama bahwa sebenarnya saat anak usia 2 tahun, ayah dan bunda sudah bisa dimulai dengan dikenalkan jenis-jenis emosi yang dasar. Ya, seperti senang, bagaimana dia mengungkapkan rasa senang, kemudian marah, kemudian juga rasa takut atau kecewa. Nah, nanti sejalannya usia, mungkin nanti orang ayah dan bunda juga bisa menjelaskan perasaan yang lebih rumit, seperti perasaan gugup, malu, bagaimana mengungkapkan perasaan-perasaan yang lain gitu ya bunda ya. Nanti setelah anak tambah umur. Nah, sebuah penelitian menyampaikan bahwa anak yang mudah memahami emosi cenderung dia bertindak itu lebih lebih dengan menggunakan tidak menggunakan dengan amarahnya. Dia dapat mengendalikan emosinya. Ya. Nah, itu agar memang dalam mengajarkan ini tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Nah, kami nanti akan sampaikan cara-cara mengenalkan emosi pada anak. Oke, Bunda Nira. Mudah-mudahan ayah bunda sahabat Runarima tidak penasaran nih. Ayah bunda segera dong. Apa aja sih coba cara-caranya bunda? Saya juga penasaran nih Bunda Nira. Baik, yang pertama berikan kata untuk setiap perasaan dan emosi yang dirasakan. Sebagai awal mengenalkan anak pada saat anak merasakan hal tersebut, contohnya ya Bun, contoh yang sederhana. Ketika orang tuanya itu pulang kerja, kerja kan disambut oleh anak tuh. Mama,
ayah, nah gitu ya. Kemudian, oh kamu senang kalau mama pulang, nah gitu. Atau mungkin ketika ayahnya pergi bekerja atau bagaimana gitu ya, kemana gitu, kemudian anak menampakkan ekspresi yang kurang senang, dia akan kita bisa menjelaskan, kamu sedih ya. Langsung ditembak gitu Iya, ya? kamu sedih ya, ayah pergi ya. Nah, kamu sedih ya, teman-teman pada pulang ya, atau saudara-saudara pada pulang Iya, ya. ya. Nah, oh berarti kalau seperti ini dia sedang Sedih. bersedih. Oh, Kalau oke. kalau kita misalkan mendapat hadiah, seneng nggak? Seneng. Oh Oh, itu itu senang. senang. Jadi itulah bentuk-bentuk bagaimana kita mengenalkan perasaan emosi pada Pada anak, anak. oke. Gitu. Jadi Itu lambat yang laun dia pertama. mengenal ya Bunda ya, karena memang emosi ini sifatnya agak abstrak ya Bunda ya. Betul. Nah, hal ini juga salah satu cara untuk membentuk anak mengenal perbendaharaan Oh, kata, kata, menambah ya Bunda ya. iya. Oh, kalau itu jadi dia nanti dalam kesehariannya dia Mhm, juga akan bisa menyampaikan menilai emosi teman-temannya juga. oh, Oh, oke. Bunda, tadi aku melihat temanku tuh senang sekali ketika melihat badut. Hmm, Ya, oh, dia bisa menilai temannya bahwa dia temannya senang. senang. Ada juga yang mengatakan, Bunda tadi temanku tuh sedih loh ketika mau sekolah itu ditinggal. Seperti itu Bunda. Itu bentuk salah satu bentuk Bentuk kita ya. memperkenalkan uh, emosi Emosi, anak. Ya, betul sekali Bunda itu ya. yang Oke, pertama. pertama yang Ya, kedua. Yang ada mau selanjutnya lagi? mau Mau dong, lagi mau. ya. Kira-kira apa lagi ya Bunda Baik. ya? Ini yang kedua ya. Mhm. Sambil bermain, Bunda. Oh, Sambil oke. bermain. Ayah Bunda bisa lakukan dengan cara menyenangkan, yaitu dengan cara bermain atau membacakan buku cerita. Ya ya ya. Membacakan buku cerita. Misalkan ketika kita membacakan buku cerita, kemudian bisa jadi Bun, Mhm. kalau buku cerita itu kan sesuatu yang bergambar, Iya. tetapi kurang ekspresif. Betul betul sekali. Perlunya kita itu ketika mengenalkan emosi, memperkenalkan bentuk emosi Dari emosi buku anak itu gambar dari buku ini, gambar misalkan, eee, tulisannya misalkan di situ, anak anak bebek tampak sedih ketika dia sendiri tidak mempunyai teman. teman. Nah, kita sebagai orang tua bisa jadi membacakan itu Sambil mengekspresikan dengan ya? mengekspresikannya. Misalkan kalau sedih, bagaimana ekspresinya Mmm. sedih. Gitu ya Bun. Mmm. Kemudian dengan suara yang gitu ya Bunda ya. Itu Pelan. jadi ketika kita membacakan itu dengan mimik dengan intonasi suara yang sedih gitu. Oke. Atau mungkin dengan ketika dia senang sekali Mhm. ketika saudara-saudara dan temannya datang. Hai gitu ya. Oke. Bahkan bisa dengan gambar-gambar, Oh. ada simbol-simbol ya kan. Biasanya kalau gambar-gambar itu kalau misalkan senang ya bibirnya agak di Naikkan, kalau sedih mmm. gitu ya Bunda ya. Jadi kan anak-anak itu Bisa tahu tahu ya, ya. iya Bahkan betul. ada loh Bunda di dunia pendidikan anak usia dini itu ketika karya sebuah karya kan memang kita tidak diperkenalkan untuk memberikan penilaian Betul dengan betul angka ya, betul betul angka toh. Bunda, Nah, betul. bisa jadi guru itu bisa memberikan dengan simbol. Wah, Ya kalau pas dia good ya, mhm. ya excellent Oh, gitu oke, bisa gitu. dengan istilahnya simbol Mhm. simbol yang tersenyum Senyum. ya. Tapi kalau misalkan kurang ini kemudian dengan simbol yang sedih, aduh Oke. kamu kurang hari ini kurang good gitu ya. Nah, Heeh. seperti itu ya yang Hari bisa tambah sedih ya, mhm. sehingga tidak semangat Nah, melakukan iya. sesuatu mungkin ya Bunda? Betul. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu balita mengerti hubungan antara perasaan dan cara Mengekspresikan, oh oke. mengekspresikannya. Lebih mudah kalau sambil bermain gitu ya Bunda ya? Iya, paling Oke mudah itu oke ya. paling mudah ya, Iya betul betul itu. sekali. Nah selanjutnya apa nih Bunda? Aduh, Aduh, banyak nih ya. penasaran pokoknya. Baik. Kemudian ada lagi Bu, Mmm, ini yang paling mengena itu ajari dengan contoh nah, ya. seperti apa nih Memang Bunda? kemampuan balita itu memang luar biasa ya. Memang luar biasa dalam melihat dan meniru orang Mhm. yang ada di Sekitarnya, sekitarnya. betul. Iya, baik itu baik maupun buruk. Lingkungan Mmm, sangat berpengaruh iya dalam iya betul membangun sekali. perkembangan emosi anak Iya terutama ya iya. Bunda ya. Jadi ketika orang tua itu memberikan contoh yang tidak Mhm baik, mhm. ah, Mudah sekali tiru berarti Bunda oke, ya? sangat nih. Oh. Misal nih ya Bunda ya, orang tua eee, kita itu memberikan contoh ketika marah-marah itu Oh, melempar barang itu waduh, biar heeh, aja, kan anak tidak tahu. mmm, Terus yang dicontoh itu ya
Oh, jadi kalau Marah? marah-marah ya kita harus Oh. melempar barang, kemudian berteriak-teriak, kemudian Hmm. apapun. Nah, sebenarnya dia secara tidak langsung dia tuh bisa menilai ekspresi bahwa sebetulnya ayah, bunda, orang-orang yang ada di sekitar ya, om, kakung atau putri, yang putri itu sedang marah. Oh, satu nadanya tinggi, kemudian Melempar barang tadi. ekspresinya bisa menyeramkan, melempar, kemudian dengan berdiri gitu. Nah, ini perlunya Betul. kita memberikan edukasi ya, contoh teladan bahwa ketika di depan anak-anak diupayakan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu Bunda, terutama nyun sewu ini ya, pasangan ayah bunda, suami istri ya, sedapat mungkin kalau misalkan terjadi konflik ya. jangan di depan anak-anak. Karena kenapa Mbak Bunda? Karena mereka sebagai peniru ulung mungkin begitu Iya Bunda? betul, karena memang seharusnya ya Bunda itu tidak orang yang berdekatan itu memang secara tidak langsung akan memberikan perasaan secara positif ya Bunda, supaya sekecil itu nanti bisa melakukan hal yang sama. Kalau itu dihindari. Nah, jadi harapannya memang orang-orang yang ada di sekitar itu yang memberikan contoh yang baik gitu. Ya, itu pun yang karena memang anak-anak itu kan memang sosok yang peniru ya, peniru ulung gitu ya Bunda ya. Bahkan ada sosok guru yang menjadi ya bisa dibilang apa ya, menjadi center ya kalau di kelas itu kan menjadi sosok ya Bunda padahal ya. padahal mungkin dia itu tidak tiap hari marah gitu ya, tapi akan menjadi kesan bahwa tadi guruku, bunda aku marah. Terus dia mencontoh dari apa yang dilakukan oleh gurunya. Seperti itu Bunda, karena memang anak-anak itu kan memang imitasinya luar biasa ya. Betul Ya, sekali, mesin gitu. fotokopi yang luar biasa ya Itu Bunda ya. Bunda. Bahkan gini, ada cerita ya tentang bagaimana itu anak-anak itu cenderung meniru. Ada kasus bahwa seorang rumah tangga yang di situ itu ada neneknya, Nah, neneknya itu memang yang namanya orang tua ya Bunda ya. Kecenderungannya itu suka ngomel. Ya, bukan suka ngomel ya, memang karakternya memang seperti itu ya. Biasanya orang sudah sepuh itu ya ngomel. Ya, itu ngomelnya sama anaknya, Padahal anaknya ini punya anak ya. Jadi kan ini cucunya melihat nih. Nah, qadarullohnya itu si anak itu kan sukanya itu menentang ibunya, neneknya itu. Nah, yang terjadi ketika si ibu itu menasihati anaknya atau akhirnya sama. Dia melakukan hal yang sama, jadi ya menentang, ya melawan seperti itu. Nah, terungkaplah kalimat seperti ini. Kok kamu kok kayak gitu toh? Berani sama mamah kayak gitu lah. Nah, karena sebetulnya si anak itu kan sering melihat bahwa ketika neneknya memberikan menasehati atau ngomel sama mamahnya itu kan mamanya juga sama seperti itu Bunda. Jadi ya jangan salahkan anaknya juga. Ketika ibunya marah kepada dirinya, dia akan melakukan hal yang sama. Iya betul. Ya, itu benar-benar saya melihat dengan mata kepala sendiri Bunda. Jadi ketika dia menyampaikan seperti itu, saya mengingatkan, apakah kamu juga melakukan hal yang sama seperti itu. Berarti pada dasarnya anak itu sebenarnya bukan sifatnya bukan membantah ya Bunda ya, tapi karena dia melihat contoh ya. Jadi dia melakukan, dia tidak tahu kalau itu ternyata tidak boleh, tapi karena melihat contoh seperti itu. Oke, baik Bunda. Gitu. Nah, ini yang keempat ya. Oke, apa nih Bunda? Tadi kita sudah cara mengenalkan emosi. Sekarang kita ajari cara mengendalikan Bun. Itu dia yang penting itu. Penting sekali itu. Ajari cara mengendalikan perasaan dan emosi. Oke. Nah, ini penting sekali nih ya Bunda. Betul. Sahabat menerima. Simak terus Bunda. Ya, selain kita tadi sudah mengenali jenis-jenis perasaan emosi, si kecil perlu juga mengetahui cara mengendalikan emosi. Nah, ketika suasana yang sudah netral, anak-anak itu ya, kita misalkan sedang bermain atau sedang membaca. Nah, ini mungkin kita coba ajarkan bagaimana
kakak, adik, misalkan nih ya, kita melihat sesuatu, eee, anak melihat contoh ya Bun, misalkan di Ya, ya. televisi atau melihat di apa ya, YouTube YouTube ya. atau apa, tontonan apa gitu. Nah, kita bisa sharing Bunda, kita ajak anak-anak itu sharing. Kira-kira itu kalau marah kayak gitu bagus nggak ya? Biarkan coba anak kita gali. Dia menganalisa ya, Ya, Bunda ya. kita gali bagaimana anak itu akan memberikan statement apa, Penilaiannya. penilaiannya seperti apa. Terus ya sebaiknya nggak boleh ya anak-anak ya kayak gitu ya. Coba bagaimana caranya mengendalikan emosi? Banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mungkin sambil mengelus dada. Ya, kalau kita ya ke anak juga kalau sedang anak-anak sedang keluar tantrumnya, Ya. keluar ini kan kita sering bacakan Oh, berarti astagfirullah, istighfar. yang pertama tetap menanamkan nilai agama. Iya, itu pasti Bunda. Karena ketika saya juga pernah pengalaman Bunda Retno ketika menjadi guru mengalami hal seperti itu, pasti awal mulanya ya panik ya karena anak tantrum ya, tantrum dan meledak-ledak pastinya ya Bun. Yang pertama yang kita sikapi yaitu kan dia kita amankan dan kita jauhkan dari hal-hal yang berbahaya buat untuk anak itu sendiri. Kemudian kita coba untuk tenangkan. Nah, ditenangkan itu, nah ketika sudah agak mulai ditenangkan itu dengan cara ya kita bacakan sholawat, kita istighfar, Masya Allah. astagfirullah, kan lebih ya sambil di elus Lulus karena pundaknya. memang mungkin kita nggak bisa Bu menyelesaikan persoalan dia karena kan mungkin kemauannya apa, tetapi nggak bisa saat itu juga harus Karena dia belum bisa selesai. mengungkapkan ke Bunda ya. Kalau yang saya alami itu sebenarnya bisa mengungkapkan, tetapi saya tidak bisa memberikan solusi pada hari itu, pada saat itu nggak bisa. Sehingga yang saya hanya lakukan ya saya menenangkan kalau jatuh karena ketika anak-anak itu sudah emosi, kemudian anak-anak itu tantrum, maka kita nggak akan bisa membuat apapun memberikan nasihat apapun nggak akan masuk ya kita lebih tenangkan dulu nanti kalau sudah tenang baru kita ajak bicara seperti itu ya ini cara mengendalikan Mengendalikannya. emosi. Jadi bukan ketika anak marah, nangis, jangan ikut kita sebagai orang tua ikut nangis, ikut marah ya Bunda ya. Jadi bukan tenang tapi malah membara-bara nih Bunda ya. Jadi tidak akan ketemu solusinya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bunda? Yang selanjutnya adalah ajari anak mengungkapkan perasaan, emosi yang dirasakan, gitu ya Bunda ya. Jadi selain memang itu penting ya Bunda, karena kan dengan dia mengungkapkan penyebab perasaannya, ya paling tidak kita tahu sebenarnya ketika kita akan tidak mengalami kebingungan di saat anak-anak itu marah atau anak-anak itu tantrum, karena kita sudah tahu bagaimana cara mengungkapkan. Misalkan seperti ini Bunda. Aku sedih karena mainanku rusak. Nah, sampaikan. Nah, anak itu memang perlu diajarkan. Aku sedih karena mainanku rusak. Kenapa mainanmu rusak? Tadi ketika aku sedang aku mengambil ini, tiba-tiba kok mainanku. Nah, seperti itu. Oh, mungkin terinjak, bisa jadi jatuh atau apa gitu. Jadi biarkan anak-anaknya itu menyampaikan perasaannya. Oh, dia sedang sedih. Kalau kita tidak bisa, tadi ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kalau kita memang bisa menyelesaikan pada saat itu, ya selesaikan. Tetapi kalau tidak, ya memang biarkan dia mengungkapkan emosionalnya dulu, baru nanti kita carikan solusinya seperti apa. Paling tidak minimal next kita coba untuk lebih berhati-hati lagi, menjaga mainannya seperti apa. Ya nanti lihat konteksnya faktor dari pemicu dia kecewa, marah. Seperti itu Betul Bunda. sekali Bunda. Ya, betul sekali Bunda Nira. Nah, kira-kira wah luar biasa sekali nih Bunda ya. Ternyata untuk membicarakan, untuk mengenal emosi anak tuh panjang dan lebar nih. Padahal Bunda Nira belum selesai loh. Masih ada nih. Nah, gitu ya. sekarang efeknya Bunda. Oke. Untuk orang lain, orang sekitarnya bagaimana Bunda Nira? Apakah itu bagian dari cara mengenal juga Bunda Nira? Mulai kita awal tahapannya mengenalkan emosi kepada anak. Kemudian bagaimana cara mengendalikan emosi. Nah, sekarang kita bagaimana cari anak juga pengaruh ya perasaan kita anak yang sedang emosional terhadap orang Itu dia. lain. Bagaimana tuh Bunda Nira? Nah, coba ya saat anak terlihat sedang marah, kita bisa Bunda memberikan nasihat. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih boleh, tapi ya, misalkan ya
tidak boleh melempar, Hmm. tidak boleh menyakiti yang lain. Kadang gini, anak ketika nangis, saya tidak melarang Bunda. Hmm. Udah jangan nangis cukup, oh nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, karena menangis itu Mengungkapkan mengungkapkan emosinya ya Bunda emosional ya. memang, dan itu memang perlu Bunda, perlu, Perlu ya. perlu, karena begitu dia sudah menangis, kadang-kadang dada ini ya, Agak lega ya Mbak kita ya, seperti itu. ya. Nangis nggak apa-apa, boleh saja gitu. Kadang-kadang saya sama anak saya aja kayak gitu, mau nangis boleh, sedih boleh, nggak apa-apa, tetapi itu menangis tetapi tidak boleh dengan cara merusak. Misalkan mengamuk ya, 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 tantrum itu ya. tadi, nangis tapi sambil wah, terus Hmm. menangis sambil ngomel-ngomel. Oh, Ada ya yang ada, menangis sambil ada. ngomel-ngomel. Kadang-kadang gini, mau nangis dulu apa mau ngomel Dulu, dulu, gitu ya mau Bunda. cerita dulu apa mau nangis dulu. Ini mama atau bunda mau dengarkan yang mana dulu? Kalau mau nangis, nangis dulu, baru nanti cerita. Kalau nangis sambil cerita, kita jadi tidak tahu kakak cerita apa, karena kan sambil nangis itu kan ngomongnya nggak jelas. Ya, Oh, gitu. betul ya. Ada sekarang cerita, karena ada karakter Ya, anak yang nangis sambil ya, ngomel. ya. Ya, aku itu ini bunda, aduh, nggak dengar, nggak tahu. Nah, biarkan nangis dulu saja, biar dia ungkapkan, gitu ya bunda Oke, ya. oke. Memang seperti itu. Nah, tujuannya untuk membantu balita tahu kalau semua yang dirasakan atau dikatakan lakukan itu berpengaruh pada orang Ya, lain. betul, betul. Gitu ya bunda. Betul. Kalau ketika misalkan ada salah satu anak marah dan seperti itu atau mengungkapkan, efeknya teman-temannya yang lain jadi Oh, oke takut. Bunda. Tapi ada juga yang memang ada oh aku senang, teman-temanku jadi ikut senang. Jadi dia tahu efeknya apa gitu Ya, ya. Kemudian berarti harus ada aturannya di depan ya Bunda iya, ya. kemudian membuat balita itu lebih empati ya, Ah, memahami. membentuk karakter Mm-mm. anak-anak itu lebih berempati, kemudian menjaga hubungan baik dengan teman. Artinya ketika merasa bahwa aku kurang suka, tapi kalau aku tidak suka, nanti efeknya adalah ya mungkin agak sedikit dikontrol lah gitu ya, kan ada orang yang karakternya bilang suka, nggak suka itu langsung langsung disampaikan ya, misalkan sebenarnya disampaikan pun itu perlu ya, cuman bagaimana cara menyampaikannya itu. Oke. Kemudian juga mendorong anak untuk menempatkan dirinya pada posisi orang lain, bagaimana cara mengajarkan dia untuk lebih empati seperti itu. Oke, Bunda Nira. Luar biasa Ya, sekali Bunda Nira ya. kayaknya sudah banyak ini Wah, ya. tapi sepertinya belum finish Bunda Nira, pasti Begitu ya. ya. Terus apa lagi nih Bunda? Nah, Selain terakhir yang kayaknya lain nih apa bunda tuh ya. Bunda ya? Yang terakhir adalah puji anak. Nah, itu bagian dari reward sebenarnya Bunda ya. Betul. Masya Allah. Nah, gimana tuh Bunda Nira? Mengungkapkan untuk mengungkapkan perasaan dengan benar, bukanlah sesuatu yang mudah untuk anak. Nah, Ya. betul sekali. Jadi ketika anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, bukan malah dia menangis atau itu harus kita berikan reward ya. Reward itu ya, hebat. Berikan tepukan kecil boleh, atau apa Atau simbol bintang-bintang simbol-simbol, bintang-bintang. iya, Bisa nggak Bunda Nira kayak wah gitu? hebat, jempol, kamu hebat, kamu sudah besar. Misalkan anak itu merasa senang ketika adik bilang sama kakak, kalau kakak aku ketika aku sedih, aku sedih kakak tadi itu merebut mainanku, ya gitu kan dia mengungkapkan. Tapi dia bisa mengontrol emosi itu luar biasa ya Bunda. Wah, Masya Allah, kita berikan adik hebat, adik hebat sekali, ya. Dia udah bisa mengungkapkan, kemudian ya sabar ya, kakak cuma mau pinjam, gitu. Tapi tadi direbut, gitu. Ya, mungkin kakak belum bisa menyampaikan bagaimana cara pinjam yang baik, gitu ya. Adik belum ngajari kakak. Aku tuh tadi sudah bilang, oh kakak bilang mau pinjam, tapi kakak nggak mau. Oh mungkin hari ini dia belum mau. Semoga besok mau ya kita doakan. Seperti itu Bunda. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketika anak mengungkapkan pun tanpa kita harus menjatuhkan, tetapi malah kita kakak sudah hebat, adik sudah hebat, ya adik sudah besar. Ya seperti itu Bunda. Jadi kita banyak berilah pujian ya Bun, agar hal-hal yang positif nantinya dia dapat diterapkan dalam kehidupan Betul sekali. sehari-hari. Berarti larinya lebih ke karakteristik anak akan lebih terbentuk ya Bunda ya. Betul, Masya Bunda. Allah.
memang guru yang terdekat adalah orang tua dan orang-orang sekitarnya ya Bunda Iya, ya. iya betul. Masya Allah. Nah, ayah bunda sahabat Runarima, bagaimana untuk mengenal emosi anak? Apakah ayah bunda sudah banyak mendapatkan informasi atau mungkin sharing-sharing? Ada ayah bunda mungkin mungkin mau bertanya ya bunda ya? Bisa tuh nanti di mana? Titit, titit. Nah, bisa Bawah ini di ya. kolom komentar ya bunda ya. Nanti bisa bertanya. Nanti akan siapa tahu kita bisa ikut membantu atau ikut sharing bersama-sama, kita belajar bersama ya ya bunda Runarima semuanya. Nah, dari yang disampaikan oleh Bunda Nira, berarti betapa pentingnya orang tua untuk lebih mengenal emosi anak ya Bunda. Sangat-sangat penting. Dan ternyata anak-anak kalau misalnya dia mengungkapkan emosinya, kita juga jangan ikut terbawa emosi. Malah justru kita memberi pujian seperti yang disampaikan oleh Bunda Nira. Ya Bunda ya. Jadi jangan dicuekin ya Mama. Tidak boleh dicuekin. Seperti itu. Jadi dan yang paling utama adalah kita harus memberikan kalimat-kalimat positif kepada anak ya Iya Bunda ya, betul. dan memberikan contoh yang baik karena kita adalah figur contoh untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak kita sendiri ya Iya. Bunda ya. Dan tentunya anak-anak adalah peniru ulung yang luar biasa dan akan meniru orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tentunya akan memberi efek baik atau tidak kepada dia nantinya untuk menghadapi masa depannya nanti. Iya betul Seperti Bunda itu ya Bunda Retno. Nira Iya ya. Retno. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Nira untuk sharingnya hari ini mengenal emosi anak yang larinya nanti karakteristik anak, terbentuknya karakteristik anak luar biasa sekali. Saya jadi banyak belajar nih Bunda Nira. Sama-sama Bunda Retno. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan tetap yang utama adalah menanamkan nilai agama. Ya Bunda ya. Di situ akan otomatis itu akan berkesinambungan terus ya Bunda ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Nira Dia Mahesti untuk sharingnya hari ini. Nanti kapan lagi ya kita akan bertemu lagi dengan Bunda Nira dan tentunya dengan hostnya yang berbeda lagi. Yang tapi tentunya tetap saya lebih cantik lah pokoknya Bunda Nira. Terima kasih banyak Bunda Nira untuk hari ini. Terima kasih banyak Bunda ya Bunda semuanya, sahabat Runarima. Kita ketemu lagi di konsultasi buah hati di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.